Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Saya Wanda Mahaputri. Di sini akan menjelaskan mengenai bab demokrasi terpimpin pelaksanaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ialah latar belakang dibuatnya Dekret Presiden. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, sehingga pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, Nadatul Ulama, dan PKI. Selanjutnya, tindakan Presiden Soekarno setelah membuat kabinet berkaki empat pada tanggal 3 Juli 1959 untuk mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil, ia mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung. Pertemuan ini dilaksanakan untuk menyepakati diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 5 sore dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu: pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi undang-undang sementara. Ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dekret juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung dan didukung oleh TNI dan dua partai besar PKI dan PNI. Dukungan lain kemudian datang dari DPR dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, dipimpin langsung oleh Ketua DPR secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, realisasi Dekret Presiden. Konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan dalam konsepsi 1957 direalisasikan melalui Staatsnoodrecht, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Sehari setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian, pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama dan dua orang wakil, yaitu Dr. Leimana dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Program Kabinet Kerja. Program kabinet yang dicanangkan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan masyarakat.
Sekian untuk materi pelaksanaan Dekret Presiden 1959. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.